Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wulandari dari kelas B, NIM-nya 2020237. Moto hidup saya, genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporsi dalam Tindak Pidana Narkotika yang ditulis oleh Andrika Immanuel Tarigan pada buku jurnalnya, yaitu Jurnal Ilmiah Mandala Education nomor 2 volume 6 tahun 2020 yang bernomor akreditasi SK-2-6-E-KPT-2019. Ini saya menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu tindak pidana narkotika merupakan suatu hal yang sangat luar biasa yang dapat merusak mental dan fisik dalam kehidupan bermasyarakat, berpotensi menghambat tindak perekonomian di suatu negara. Tindak pidana narkotika ini dilakukan bukan saja oleh orang perorangan, melainkan pada perkembangannya bisa oleh korporasi. Korporasi juga dapat melakukan tindak pidana pencucian uang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk menjadikan korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana dalam proses penegakan hukumnya masih lambat. Berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri sebagai suatu subjek tindak pidana, maka diperlukan adanya pandangan yang baru tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dari tindak pidana narkotika. Pengaturan tindak pidana narkotika ini di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur bagaimana tentang perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terhadap penyalahguna, kurir, maupun para bandar. Hal ini juga dapat dikenakan terhadap orang maupun terhadap badan hukum, yaitu korporasi. Hal ini dilihat sesuai dengan penjabaran pasal 130 Undang-Undang Narkotika, maka dapat disimpulkan pembebanan pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada orang ataupun korporasi, maka dapat dilihat 4 bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu 1. Pertanggungjawaban pidana mutlak, 2. Pertanggungjawaban pidana pengganti, ketiga pertanggungjawaban identifikasi, dan terakhir pertanggungjawaban pidana agresi yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, tindak pidana narkotika. Pengertian dari narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau narkom, yang mempunyai arti tidak dapat merasakan apa-apa atau terbius. Dikenal dengan sebutan narkos berarti menidurkan atau melakukan pembiusan. Dan dalam bahasa Inggris sebagian juga menyebutnya dengan istilah narkotik. Ia mempunyai arti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek bengong. Bahan-bahan pembius dan obat-obat pembius menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mempunyai tujuan, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika itu sendiri. Keduanya saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus dan tidak sampai beredar ke tingkat yang paling bawah. Dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka konsumen narkotika yang tidak sah tentu kesulitan untuk mendapatkan dan menggunakan narkotika lagi. Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang berupa produksi, impor atau ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, transito narkotika, dan kejahatan terorganisasi. Jenis zat atau obat dalam tindak pidana narkotika sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan yang ketiga adalah zat adiktif, adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Pemberlakuannya untuk obat dan narkotika baik legal maupun ilegal, dan secara langsung maupun secara tidak langsung. Penyalahguna narkotika tidak hanya dapat mengalami kerugian materi, namun juga terdapat kerugian psikis, sosial, fisik, dan kesehatan. Dalam hal kerugian sosial yang dialami seseorang penyalahguna narkotika, yaitu mendapatkan sesuatu stigma atau pandangan yang buruk dari masyarakat. Terkadang banyak yang menyebutnya sebagai sampah masyarakat. Kerugian psikis yang diakibatkan oleh pengguna narkotika adalah masalah dengan kondisi kejiwaan yang kurang stabil karena ketergantungan dari narkotika, kekhawatiran pemerintah tentang akan adanya ancaman yang menyatakan bahwa narkotika bisa merusak generasi muda. Dalam hal ini belum disertai dengan data-data yang mendukung anak-anak yang terpapar oleh narkotika. Terdapat beberapa aspek perhatian utama untuk pemberantas narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu yang pertama adalah aspek penanggulangan, yang kedua aspek pencegahan, dan yang terakhir adalah aspek rehabilitasi. Bahwa jelas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan fasilitas dengan perubahan paradigma atau cara pandang yang dahulu berorientasi pada hukuman atau kriminalisasi dengan dominasi dari aspek pidana, sekarang bergeser menjadi aspek kemanusiaan atau yang lebih berpihak kepada korban dalam bentuk depenalisasi atau dekriminalisasi yang mengedepankan aspek rehabilitasi medis dan sosial atau sering dikenal dengan istilah rehabilitasi yang berkelanjutan. Pengertian peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau kegiatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, bahwa eksistensi dari para penegak hukum terlihat membela para pelaku kejahatan yang terkesan kurang memperhatikan korban dari tindak pidana narkotika yang mempunyai efek ketergantungan. Konteks penegakan hukum di Indonesia dalam hal pemindanaan seharusnya dapat merujuk dengan pendekatan norma, yaitu dengan cara menghukum para penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Penegakan hukum dalam hal narkotika haruslah memiliki persepsi yang sama baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan sampai ke tingkat peradilan. Rumusan masalah yang ingin saya teliti di sini adalah: 1. Apa penjelasan dari tindak pidana narkotika? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika? Yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika. Korporasi merupakan subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Tapi dalam kenyataannya, korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Korporasi bertanggung jawab kepada tindak pidana narkotika dikarenakan peredaran narkotika tidak hanya antar individu, juga dapat dilakukan oleh korporasi dengan individu yang dilakukan oleh persekutor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna narkotika berupa orang perorangan ataupun badan hukum atau ya disebut korporasi itu sendiri, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dirumuskan pada pasal 1 angka 13 bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Pertanggungjawaban ini korporasi
bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau karyawannya tanpa melihat status atau kedudukan orang tersebut di dalam korporasi. Kemudian teori pertanggungjawaban, identifikasi dalam hal ini pembebanan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pemimpin korporasi. Penerapan asas pertanggungjawaban pidana mutlak di dalam Pasal 111, 112 ayat 1, 117 ayat 1, dan 122 ayat 1 Undang-Undang Narkotika diterapkan bila mana orang dalam perbuatannya sudah memenuhi unsur pasal, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana narkotika. Kesimpulannya, 1. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang berupa produksi, impor atau ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, transito narkotika, dan kejahatan terorganisasi. Yang kedua, bentuk pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana narkotika dijabarkan dalam pasal 130 Undang-Undang Narkotika, maka dapat disimpulkan pembebanan pertanggungjawaban pidana ditunjukkan kepada orang atau korporasi, maka dapat dilihat sebagai 4 bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu pertama, pertanggungjawaban pidana mutlak, kedua, pertanggungjawaban pidana pengganti, ketiga, pertanggungjawaban identifikasi, dan terakhir yaitu keempat, pertanggungjawaban pidana agregasi yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Saran 1. Perlunya peningkatan pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum sehingga bersinergi dalam penanganan tindak pidana narkotika. 2. Dalam penegakan hukum, tindak pidana narkotika tidak hanya menerapkan pertanggungjawaban subjek pidana hanya kepada orang perorangan saja, melainkan harus juga dapat menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.